Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Maciri Baji atas kesediaan beliau ditempati pada pengajian terpadu kali ini. Harapan besar dari kami, mudah-mudahan pengajian yang bergilir ini akan semakin meningkatkan girah, semangat para warga Muhammadiyah untuk mencintai pengajian. Kemudian saya juga sangat berharap lewat pengajian ini warga Muhammadiyah memahami paham keagamaan yang baik dan benar. Kita tentu harus mengapresiasi lembaga-lembaga lain yang berbeda dengan paham keagamaan kita, tapi kita insya Allah akan berpedoman selalu pada Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan pada putusan tarji yang telah ada. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberikan kebeningan hati untuk hadir pada pengajian kita saat ini. Telah kita bersepahamkan bersama bahwasanya pengajian kita ini selalu kita ingin hidupkan sebagai ajang silaturahim kita. Saya ingat materi pengajiannya Ustadz Haji Ahmad Tawalladin Napa, bahwa dalam pengajian itu insya Allah akan ada 3 hal yang akan bertambah. Pertama adalah ukhuwah. Yang kedua adalah imaniyah, iman kita. Dan yang ketiga adalah pengetahuan kita. Minimal 3 hal ini bisa bertambah. Namun pada pengajian kali ini, pada pemateri pertama, materi kita ini adalah materi TM1. Karena kebetulan pematerinya memang spesial pemateri TM1. Itu pun materi saya di TM1 itu spesialis retorika dan keprotokoleran. Materi tauhid, akhlak, ibadah, sejarah perjuangan Rasul itu hampir saya tidak dapat kesempatan membawakan materinya. Saya hanya spesialis materi retorika dan keprotokoleran. Namun karena ketetapan pengajian terpadu yang ditetapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah bahwa selain kita berpindah tempat dari cabang 1 bulan, bulan berikutnya kembali ke Pusdam di tingkat daerah, ketetapan kedua adalah kita akan menggabungkan pemateri dari wilayah atau pusat kalau kita sempat, dan dari salah seorang pimpinan daerah. Pada hari ini saya yang dapat giliran
ditunjuk oleh rapat PDM untuk memberikan materi pengajiannya kepada kita semua, sehingga harap maklum kalau materinya materi TM1 insyaallah. Kita mengulang-ulang. Bukankah pengajian itu juga berasal dari kata mengkaji, mengulang-ulangi saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kita hadir bersama. Tadi Pak Ketua PDM menyampaikan ada pimpinan daerah yang izin karena mange as-surbaine. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah lagi keluarga Muhammadiyah. Amin. Maka yang pengantin baru segerakan. Ya, bukan segerakan ditambah, tapi disegerakan keturunannya. Supaya banyak warga Muhammadiyah. Banyak warga Muhammadiyah. Yang belum juga perlu disegerakan. Ya. Dan antara Muhammadiyah dengan Muhammadiyah yang satu bisa bersepakat. Yang ada juga warga Muhammadiyah ketika diingatkan ada pengajian terpadu, apa nakana inat kepunna alwaha mange amekang mange amekang ya karena iya alhamdulillah. Iya. Bukan akan sekalinya nasi bulang taluah magi amekan sekali magi pengajian. Nah kan iya insyaallah. Kuana iya insyaallah. Salahnya mau insyaallah nah. Syukur mitawa. Iya niat ngang kana jadwal bulu tangkis kunjo. Masyaallah. Alhamdulillah kita semua hadir dan hampir kita bisa penuhi masjid Baitul Makmur ini. Kita berharap pengajian kita berikutnya kalau perlu di luar masjid pun kita akan tambah tenda supaya warga kita semua hadir. Ketetapan lainnya adalah kalau ditempatkan di cabang maka yang menyiapkan konsumsi adalah pimpinan cabang setempat. Kalau ditempatkan di gedung dakwah Muhammadiyah sungguh minasa, maka yang menyiapkan konsumsi adalah pimpinan daerah Muhammadiyah akan meminta warganya bawa masing-masing. Bawa masing-masing kue. Ya seperti itu. Baiklah, berikutnya yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa beserta seluruh rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah, segenap warga pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Goa, pimpinan daerah Aisyah dan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Goa, pimpinan Ortom dan seluruh jajaran Ortom yang hadir, dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Saya ingin mengawalinya dengan hal yang sederhana, bahwa mengaji itu saya ingin memaknainya dari kata dasar aji yang artinya rasa. Berasal dari kata Sangsekerta yang artinya rasa. Tidak nyambung ya? Ini mendapatkan awalan me yang bermakna memberi rasa, atau mencari rasa, atau menemukan rasa. Mengaji Al-Quran bermakna mencari rasa dan menemukan rasa Al-Quran untuk bisa kita rasakan Al-Quran dalam diri kita. Saya maknai demikian, mengaji itu. Kemudian mengaji di Muhammadiyah bisa dimaknai mencari rasanya Muhammadiyah. Bagaimana rasanya Muhammadiyah, sehingga kita tidak harus paksakan, berteriak kok, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Tetapi ketika kita sudah merasakan Muhammadiyah, maka akan muncul pertanyaan dan detak hati kita berkata, rasa-rasanya ini sudah lama tidak bermuhammadiyah. Ini maka mari mengaji, hidupkan mengaji supaya muncul rasa ini. Rasa-rasanya saya ini
sudah lama tidak bermuhammadiyah. Nah, yang kedua, rasa-rasanya saya belum bermuhammadiyah dengan baik. Dikemukakan tadi oleh ketua PDM, masih ada hal-hal dan warga kita yang belum bermuhammadiyah dengan baik. Atau akan muncul tanya dalam diri kita semua, saya rasa Muhammadiyah itu tidak demikian. Kenapa? Karena ada warga Muhammadiyah, bahkan mungkin pimpinan Muhammadiyah yang dulu saya istilahkan Muhammadiyah Beng. Ini saya kemukakan di pengajian terpadu di cabang Muhammadiyah Buntunumpu. Ada Muhammadiyah Beng. Muhammadiyah Beng nampak talibakkan ni cini batu pengajian. Muhammadiyah Beng nampak talibakkan ni cini berajama rima sigi ka. Muhammadiyah Beng. Jangan sampai kita kena. Ini rasa yang kita inginkan bersama hadir. Maka kita hidupkan mengaji. Ini pengantar. Pengantar kedua itu mengaji juga berarti aji, yang artinya bertuah, berkekuatan, berkemampuan. Makanya ripilim nanjo kamandano tutur tinular nia ajian lampa lumpuh. Aji artinya bertuah, punya kekuatan, bisa menggerakkan, bahkan bisa menerbangkan. Maka mengaji itu kita berharap kita semua hadir untuk menerbangkan Islam, menebarkan amal soleh, memberikan kekuatan terhadap pimpinan cabang, pimpinan ranting. Makanya mengaji. Ayo mengaji. Dan yang paling secara tema adalah memberi manfaat lebih untuk bangsa dan umat. Muhammadiyah adalah mengarah kepada Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu adalah mampu memanfaatkan apa saja untuk menjadi sebuah kemanfaatan, termasuk memanfaatkan meja untuk mengaji jadi tripod. Ini juga bisa menjadi sebuah kebanggaan karena kita mampu memanfaatkan segala sesuatu untuk kita gunakan. Tetapi itu adalah alasan karena tidak ada tim yang merekam ini kegiatan. Itu pertanda kita tidak ready. Masih ada yang perlu kita benahi. Tidak ada yang safety untuk tripod. Inak kesalah nasabaku kalupai tripodku iraterio toku. Ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sinampe video na goyang-goyang ini nasabah ini. Tapi bajikan ni asigede manfaatkan. Itu juga menjadi sindiran buat kita bersama. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita masuk kepada materinya. Dimulai materinya. Tadi pengantar. Sekarang baru masuk materinya. Kenapa saya katakan ini TM1? Karena kibaca Tommy ya. Dasar kita berislam adalah syahadat. Materi TM1. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar kita berislam. Ayatnya Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Ini ayatnya. Kita berislam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingat-ingat Quran surah An-Nisa ayat 59. Berikutnya, taat kepada Allah maka akan melahirkan Abdullah, hamba Allah. Taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lahirlah Muhammadiyah. Pengikut Muhammad adalah yang taat kepada Nabi Muhammad.
maka dia disebut Muhammadiyah. Nah, salah satu dari dua ketaatan ini tidak terpenuhi, maka dia atau mereka yang salah satu di antara dua ketaatan ini tidak terpenuhi, menurut ketetapan Majelis Ulama Indonesia disebut sesat. Kalau taat kepada Allah baru bukan Nabi Muhammad yang ditaati, untuk yang kedua maka tetap juga sesat. Lebih-lebih kalau dia bermuhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tidak berillallah, maka pasti sesatnya. Maka kita ambil kesimpulan, ibu-ibu yang di belakang Ibu Aisyah, angkatan muda Muhammadiyah, mana angkatan muda Muhammadiyah? Takbir. Angkatan muda Muhammadiyah, takbir. Antum manjenga tahu tua. Yang sandar itu orang tua. Jadi biarkan orang tua sandar, yang muda ayo tegakkan punggungmu untuk Muhammadiyah. Ya. Sekarang yuk kita ulangi tujuan Muhammadiyah. Ya, dan suruh kita ke angira materi itu, pemateri TM1. Maka saya ke Muhammadiyahan 1. Saya ingat tujuan Muhammadiyah perlu diingatkan kembali kepada warga Muhammadiyah. Ayo kita kembali ke Uskudara, LGD Bisamor, Katibin Sidere Seusung, Etise Samor. Ya, ini materinya, materi TM1 Pak. Diulang saja. Tujuan Muhammadiyah itu terletak di pasal 3 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bunyinya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merumuskannya? Apakah Kiai Haji Mas Mansur yang merumuskannya? Apakah muktamar yang merumuskannya? Jawabannya bukan. Yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah 28 Ustaz. Al-Baqarah 28 saudara. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa. Islam kafah kita terjemahkan Islam sebenar-benarnya, dan itulah ujung daripada tujuan kita bermuhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wala tattabi'u utuwati syaitan, itu didahulukan. Itu didahulukan. Apa itu? Tegakkan Islam dan junjung tinggi agama Islam. Kenapa itu yang menjadi teksnya di dalam Al-Quran? Jangan berkawan dengan syaitan, sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Buka Quran surah Ar-Rum ya, bukan. Al-A'raf ayat 18. Fabima aqwaitani la'akaudanna lakum syiratakal mustaqima thumma la'tiyannakum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Iblis menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan kita, dari arah kita, dari arah kiri kita. Untuk apa? Supaya Islam yang kita junjung tinggi itu akan jatuh. Tu guru tak gamap pamasa, tak gamap pasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita digoda dari depan, narui kibatu dan lekang, amat tumai dan lekang isilanga. Narui ki mari boko, tasoyong ki mari boko. Narui ki mari kanang, tasay lagi say mari kanang. Narui ki mari kiri, tak jere ki say mari kiri. Maka Islam yang kita junjung tinggi ini, sanrapam bom kini jujung, dia akan jatuh tak gamap pasa, repek naung tak ke babonena. Itulah iblis. Makanya syaratnya junjung tinggi Islam ini
kemudian tegakkan keislaman kita menuju kepada Islam yang sebenar-benarnya. Saya mengkaji, mengulangi saja tujuan Muhammadiyah untuk kita semua. Ini wajib hukumnya buat kita semua, menjadi sebuah landasan perjuangan kita. Berikutnya, sebelumnya takbir, takbir. Rasa-rasanya belum sarapan pagi. Akar-karo di main nek apa pengajian. Takbir. Alhamdulillah. Sekarang Muhammadiyah itu bagaimana? Muhammadiyah itu, ya itulah yang terdapat di Quran surah Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahu rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu ada 4. Yang pertama, karakter Muhammadiyah itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Sebagaimana Allah tegaskan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Siapa itu? Ya Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah itu harus pertama asyidda'u 'alal kuffar. Saya maknai asyidda'u 'alal kuffar itu bukan istiqamah lagi. Bukan kuntunna lese tembang japo lure lalang karanjeng. Tala lese kamana sigi jangka. Baturi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan itu lagi. Tetapi asyidda'u 'alal kuffar itu adalah jihad. Jihad. Landasannya beribu mujahid berguguran sudah, beribu pun nampak semakin merentah, namun kebatilan tiada kunjung sirna, bahkan semakin menyesakkan dunia. Ya. Ustaz Mardin itu kirim di Korda IPM fotonya Ustaz Firdaus Nama. Baru captionnya, ini adalah kehadiran terakhir Ustaz Firdaus Nama di pengajian terpadu di gedung dakwah. Ya, saya mohon maaf ya, suaranya keras Ustaz Zahri Rajab, tapi hatinya selembut salju. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari setiap kita loyo capek, pulang dari dakwah, pulang dari berkegiatan, nyanyikan senandung kita ini yang diajarkan di ETM 1. Bapak Ibu sekalian, kenang-kenanglah, telah banyak pendahulu kita telah mendahului kita. Ustadz Karim Sultan, Ustadz Ahmad Karim Maja. Ya, di sini ada, saya masih ingat wajahnya begitu pelan. Haji Ma'ruf, Ketua Dikdasmen pada saat itu, datang ke SMA Muhammadiyah, rapat PDM. Saya sekretaris IPM Goa, Pak Ma'ruf Laj. Saya masih kenang Pak Sirajuddin Bali, ya, dengan tubuh tambungnya mampu merambah naik ke Tasese, membangun masjid. Tapi masjid kita di Tasese sana sekarang tidak ada yang ngurus. Tidak ada yang ngurus. Itulah Ustadz Ahmad Firdaus Nabah sepekan yang lalu telah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya terlalu ya merasa
Berjihad itu adalah bersungguh-sungguh. Berjihad itu adalah mengorbankan waktu kita. Ibu Aisyah korbankan suami tak. Ya, relakan, biarkan, izinkan, jangan marah-marahi kalau pulang. Kalau urusan dakwah ji, sekaligus ini saya ingatkan istriku, ke istriku hadir di sini. Tidak apa-apa Pak, saya ibda binafsi. Iya, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jihad fisabilillah. Iya, lihat kami pun yang dulu masih belia sekali di TM1 oleh kakak-kakak semua. Tapi jenggot kami juga sudah putih. Yang lainnya juga sudah tua renta. Ya, Dramanda Arsul Arifin Karim kakanda saya mendampingi saya di Hizbul Waton, walaupun bangun tidur yang dilakukannya, karena beliau juga sudah tidak sekuat seperti dulu. Kokam dilayaninya, HW dilayaninya. Ayo kita berasadu asyidda walal kuffar. Berikutnya ruhama ubainahum. Apa itu ruhama ubainahum? Amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang berbuat kemungkaran berarti telah berbuat jahat untuk orang lain. Maka perbuatan jahat kita itu adalah kebencian kita kepada saudara kita. Tapi siapa yang berbuat baik, maka dia telah memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka itu adalah bukti cinta. Maka asyidda ma'abruhama ubainahum itu, berkasih sayang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tebarkan kebaikan, cegah kemungkaran. Itu ruhama ubainahum. Ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu ikhlas berorganisasi. Kalau nenek tak, ayat tak sudah serahkan itu tanah ke Muhammadiyah, jangan lagi kita cucunya ungkit-ungkit. Itu mini bilang puru-puru singkulu. Masuk nanjur singkulu na puru-puru wang inai anak na kamana-kana cucuna. Ya mini puru-puruan ni kana puru-puru singkulu. Ikhlaslah berorganisasi, ikhlas bermuhammadiyah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tidak ada tanda sujud kita kalau tidak ada amal usaha yang kita jaga dan pelihara. Tidak ada tanda sujud kita sebagai warga Muhammadiyah kalau tidak ada amal usaha yang kita dirikan. Bukti sujud itu adalah amal soleh, amal kebajikan kita, amal usaha kita. Itu bukti sujud kita, bukan belannya jidat yang disebut dengan tanda sujud. Tapi amal perbuatan itulah tanda sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, usaha Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Ayatnya Quran surah Al-Imran ayat 104. Yang kedua, usaha Muhammadiyah. Ini pasal 6 anggaran dasar. Pengajian ideologi kita adalah anggaran dasar kita itu adalah ideologi kita. Pasal 6 anggaran dasar Muhammadiyah bunyinya 3 usaha Muhammadiyah. Usaha pertama dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah mewujudkan wujudkan usaha Muhammadiyah dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Saya mengambil landasan Al-Imran 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Usaha yang ketiga Muhammadiyah adalah penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Wahai pimpinan cabang, walaupun kami pimpinan daerah Muhammadiyah adalah orang yang mungkin lebih belia dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tapi kami di musyawarah yang diamanahi pimpinan, maka taatlah kepada pimpinan kita. Itulah yang disebut dengan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Engkau kepala sekolah, taatlah kepada aturan Muhammadiyah.
Biar pimpinan pusat mengatakan boleh sampai 3 kali sebagai kepala sekolah, tapi PDM mengatakan 2 kali, maka ya sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan periode berikutnya kau diangkat lagi jadi kepala sekolah. Karena kalau kau melawan, itu namanya tidak berorganisasi dengan disiplin. Itu yang harus kita pelajarkan bersama. Jadi berorganisasi. Usaha ketiga Muhammadiyah adalah amal usaha, kebijakan dan program itu dikelola oleh pimpinan. Di tingkat daerah ada PDM, di tingkat cabang ada PCM, dan di tingkat ranting tidak ada ranting. Adakah ranting? Adakah ranting? Ngapa jadi kamar ranting? Adakah ranting? Saya tahu katanya ada. Yang benar katanya ada, tapi wujudnya belum tentu ada. Maka usulan sederhana saya adalah hidupkan ranting dengan ngaji maghrib isya, yang saya singkat dengan gamasi. Misalnya anggota PCM ada 7 orang, maka ada 3 ranting. Selain ketua, anggota pimpinan yang lainnya dibagi sebagai pendamping ranting. Itulah inti jamaah yang berada di dalam konsep GJDJ yang ditelurkan oleh Muktamar, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Itu konsep gerakan. Tapi jarang kita lakukan. Kenapa? Ranting tidak hidup. Dengan program utama, 1, tetapkan masjid musalla sebagai basis jamaah, salah satu masjid di wilayah ranting. Yang kedua, tetapkan pertemuan rutin, cukup maghrib isya saja atau ba'da subuh, minimal 1 kali sepekan. Seluruh pimpinan ranting kumpul di tempat itu, mau ngobrol, mau ngapain, mau pengajian, silakan. Yang penting kumpul. Ini kalau sekedar GGM tidak apa-apa. Apa itu GGM? Gompo-gompo mairo. Tidak apa-apa. Materi pertemuan pengkajian, simaan Al-Quran, dan yang paling menarik kalau misalnya hari Kamis maghrib isya diawali dengan buka puasa bersama. Inilah tawaran sederhana saya pada pengajian ini kepada pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Goa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tidak ada tanya jawab nanti sebentar pada Ustadz Abdu. Terima kasih. Nasrun minallah fatkun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2